warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat saya sampaikan kepada teman-teman penderita asam lambung, GERD dan anxiety dimanapun teman-teman berada. Semoga yang belum sembuh segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya, dan yang sudah sembuh selalu diberikan nikmat sehat ini, terus diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman, kembali jumpa dengan saya Rudi Prasetyo di Abimanyu Channel, yang insya Allah saya akan selalu memberikan motivasi kepada teman-teman dimanapun Anda berada, walaupun hanya lewat sebuah video teman-teman ya. Saya berharap semoga video saya ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman yang membutuhkan. Saya sudah mencatat beberapa langkah-langkah yang harus kita terapkan ketika kita sakit GERD dan anxiety sebelum tidur teman-teman ya. Jadi sebelum kita tidur itu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita terapkan untuk meminimalisir terjadinya tersedak teman-teman ya. Saya yakin 90% orang yang memiliki penyakit asam lambung ini pernah merasakan yang namanya tersedak. Saya yakin. Jadi gini teman-teman ya, dulu ketika saya sakit, saya itu sering tersedak teman-teman ya. Tersedak itu tiba-tiba terbangun dan kaget ya, setelah kaget itu napas itu pendek-pendek kayak mau berhenti teman-teman ya, terus keluar keringat dingin, badan gemeter, terus keliengan. Kalau sudah seperti itu saya langsung panik teman-teman ya, terus takut mati. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya sakit itu kan saya belum paham teman-teman ya, bagaimana atau penyakit ini itu kok penyakit aneh menurut saya. Cara penanganannya juga belum tahu gitu loh teman-teman ya. Jadi kita sharing di sini, kita berbagi pengalaman ya, ketika teman-teman merasakan seperti itu kondisi tersedak tadi, langkah yang harus teman-teman lakukan itu ada dua teman-teman ya. Itu ketika sudah tersedak ya teman-teman, jadi langkah yang pertama, teman-teman harus mengambil napas panjang teman-teman ya. Jadi mengambil napas panjang dari hidung, dihisap lewat hidung sebanyak-banyaknya dan dikeluarkan lewat mulut sampai habis teman-teman ya. Jadi itu bertujuan untuk menenangkan tubuh kita teman-teman ya, dan pikiran kita yang tadi panik itu. Harus diimbangi dengan berpikir positif teman-teman ya. Jangan terus takut dan mikir yang macam-macam, itu jangan. Jadi kalau sudah tubuh kita tenang, pikiran kita tenang, langkah yang kedua, teman-teman harus mengambil air putih hangat ya untuk diminum. Kalau saya dulu gini teman-teman, ketika saya tersedak, air minum itu saya campur dengan gula aren teman-teman ya. Jadi saya beri gula aren dengan tujuan untuk memberikan tenaga atau energi pada tubuh saya teman-teman, karena takut gemeter gitu teman-teman ya. Jadi saya tidak saya buat makan teman-teman ya. Itu langkah-langkah yang saya terapkan ketika saya tersedak. Terus ada beberapa langkah ya teman-teman ya, sebelum tidur ya, yang harus kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya tersedak itu teman-teman ya. Jadi ada
yang sudah saya catat ada 4 langkah yang wajib teman-teman ketahui, dan mungkin teman-teman bisa menerapkannya di rumah ya, bisa menerapkan di rumah. Ada 4 langkah itu. Yang pertama ya, yang pertama, ketika mau tidur ya, usahakan teman-teman tidak boleh makan apapun ya, tidak boleh makan apapun. Jadi seperti video yang saya yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, pola penjadwalan makan teman-teman ya. Teman-teman buat jadwal jam makan, sesudah makan dicentang teman-teman ya. Terus khusus untuk sore hari atau malam hari, 2 jam sebelum tidur atau 3 jam sebelum tidur itu teman-teman tidak boleh makan apapun ya. Usahakan perut kita dalam kondisi kosong teman-teman ya, usahakan dalam kondisi kosong. Dengan tujuan apa? Karena posisi kita mau tidur teman-teman ya, beda dengan siang hari. Kalau siang hari kan kita banyak tegaknya ya, tubuh kita banyak tegaknya, jadi asam lambung itu dibantu oleh gaya gravitasi bumi untuk turun gitu loh. Beda dengan posisi kita tidur, apalagi tidurnya telentang teman-teman, maka yang ada kan sejajar, itu gaya gravitasi tidak bisa berfungsi di sini itu teman-teman ya. Nah, teman-teman tidak boleh makan 2 jam atau 3 jam sebelum tidur tadi, dengan tujuan menghindari naiknya asam lambung ke kerongkongan, ke esofagus. Kalau terlalu sering katup esofagus ini dilewati asam lambung, maka klep atau katup ini akan melemah teman-teman ya. Ini loh, melemah ini loh yang kadang terasa sensasi mengganjal, itu naiknya asam lambung ya teman-teman ya. Naiknya ini disebabkan katup esofagus kita melemah teman-teman ya. Jadi kita harus menjaga bagaimana supaya asam lambung itu tidak boleh naik ke kerongkongan gitu teman-teman ya. Terus untuk langkah yang kedua, teman-teman kalau mau tidur itu silahkan ditata tempat tidurnya ya. Itu posisi kepala kita itu harus lebih tinggi daripada badan kita atau lambung kita ya. Jadi kepala kita harus lebih tinggi daripada lambung kita. Tujuannya sama teman-teman, agar asam lambung kita tidak naik ke kerongkongan ya. Tujuannya sama. Untuk langkah yang ketiga, teman-teman harus tidur miring ke kiri teman-teman ya. Jadi tidurnya itu miring ke kiri. Karena kalau teman-teman tidur miring ke kanan, itu akan mempercepat asam lambung naik ke kerongkongan melewati katup esofagus. Ini berbahaya teman-teman ya. Kalau sering dilewati asam lambung itu kan sifatnya asam lambung itu kan asam ya. Jadi merusak. Bahkan lambung kita pun kalau ini kan sudah tempatnya ya. Sudah tempatnya pun kalau asam lambungnya itu terlalu banyak, itu kan bisa melukai dinding lambung kita gitu. Apalagi itu di tenggorokan, di kerongkongan. Nah, itu bisa uang makanan saja bisa hancur. Nah, itu kalau sering melewati klep esofagus ini, maka klepnya akan semakin lemah itu teman-teman ya. Terus jadi kondisi tubuh, kondisi asam lambung itu yang harus kita jaga ya. Untuk langkah kedua dan langkah ketiga itu teman-teman harus mengkombinasikan. Jadi dengan tidur kepala di lebih tinggi dan tidurnya miring, itu bisa memperkecil terjadinya tersedak teman-teman ya. Terus yang keempat, langkah yang keempat sebelum tidur yang teman-teman harus lakukan adalah berdoa teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib berdoa. Karena kenapa? Yang saya rasakan teman-teman ya, energi positif dari berdoa itu mampu memberikan semangat yang luar biasa teman-teman ya. Jadi energi positif dan pasrah kita itu akan mempercepat kesembuhan kita dari penyakit ini teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Ada 4 langkah yang wajib teman-teman lakukan ya.
yang wajib teman-teman coba di rumah. Kalau teman-teman masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau ada teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan. Yang punya pengalaman lain, misalkan saya misalkan sebelum tidur teman-teman punya pengalaman yang berbeda, Mas, saya ingin menambahkan sebelum tidur harus ada langkah ini, itu silahkan ditambahkan di kolom komentar teman-teman ya. Tidak ada salahnya kita berbagi pengalaman. Kalau selama kita punya pengalaman, punya ilmu, kita bagikan kepada orang lain dan orang lain bisa menerapkan dan diberikan kesembuhan, itu maka itu merupakan pahala buat kita teman-teman ya, buat kita. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab kalau saya tidak repot. Itu teman-teman ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.